القلوب إلى الحبيب تميل. Hatimu, asal tahu aja orang yang tidak menyayangi kepada sesama tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diajar untuk penyayang. Siapa yang ngajarin kita? Ya Nabi Muhammad SAW. Itu guru umat, guru besar dari umat manusia. Rasulullah SAW bilang kepada para sahabat, dan sabda Nabi yang ini itu dikenal al-hadis al-musalsal bil awaliyah, hadis yang sambung menyambung sampai kepada Rasulullah. Tiap perawi hadisnya dari guru-guru kita terus sampai ke atas, itu mereka bilang ini yang hadis pertama yang kami dengar dari guru kami. Si gurunya juga bilang ini hadis pertama yang kami dengar dari guru kami. Terus silsilah sampai ke atas semuanya bilang ini yang pertama kami dengar. Apa ajaran pertama para ulama? Ajaran pertama para ulama kepada murid-muridnya hadis Nabi Muhammad, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala. Sayangi siapapun yang ada di bumi, niscaya Allah yang kerajaannya ada di langit akan sayang kepada kalian. Tahu man fil ardi, siapa yang ada di bumi? Kalimat man, manusia yang ada di bumi. Tahu kan manusia yang ada di bumi? Muslim ataupun non muslim. Satu suku beda suku, satu warna kulit beda warna kulit, satu bahasa beda bahasa. Begitu, satu latar belakang beda latar belakang, satu pemikiran beda pemikiran, satu agama beda agama. Bahkan bukan itu aja, ya. Mau satu partai mau beda partai, mau satu calon mau beda calon. Sayangin semuanya. Siapa yang ngajarin? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irhamu man fil ardi. Sayangi semua yang ada di bumi, niscaya Allah akan sayang kepada kalian. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh beliau orang yang penyayang, yang penuh cinta. Sampai bukan sayangnya Nabi bukan aja kepada manusia, hewan pun merasakan kasih sayang Rasulullah. Pernah sekali Nabi Muhammad SAW masuk ke sebuah perkebunan. Di situ di perkebunan itu tuh ada dikurung di kandang tuh, kandang unta. Nabi dengar suara gaduh dari balik pintu. Ini suara apa? Dibilang unta, unta kita lagi angot ya Rasulullah. Angot kenapa? Dia bilang nggak tahu udah berapa hari ini dia angot. Akhirnya Nabi bilang buka, saya mau lihat. Maka begitu dibuka kandangnya, dia bilang ya Rasulullah dia bakal nyerang siapapun. Dia bilang buka. Dibuka itu kandang, itu unta langsung berlari menghampiri Rasulullah SAW. Begitu menghampiri Nabi Muhammad, bukan menyerang. Itu unta langsung dia tundukkan moncongnya di kaki Nabi Muhammad. Kemudian bagian belakangnya dia tinggikan persis kayak orang sujud. Sahabat sampai bilang, onta aja sujud sama Nabi Muhammad, kita lebih berhak untuk sujud kepada Nabi Muhammad. Nabi bilang, la yang bagi li bashar an yasjuda li bashar. Tidak boleh manusia sujud kepada manusia lain. Kalau saya memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, saya bakal perintahkan kaum wanita sujud kepada suaminya. Kalau begitu kata Nabi Muhammad. Tapi enggak boleh orang sujud kepada orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi dalam kejadian tersebut, unta itu dia bangkit mendekatkan moncongnya ke mulut Nabi Muhammad. Terus Nabi dekatkan, berbisik di telinga tuh unta. Udah gitu Nabi panggil, mana pemilik unta ini, sini. Ini unta, rupanya dia komplain. Masya Allah. Komplain kenapa tuh unta? Ini unta rupanya ngambek, dia komplain, dia ngadu. Aduannya apa? Katanya unta ini, dia bilang bahwa dia selama ini dikasih makanan sedikit, dikasih pekerjaan banyak, nggak imbang antara makanan sama kerjaan. Banyak dibebani pekerjaan, akan tetapi nggak dikasih makan yang mencukupi. Maka itu onta protes demo ontanya. Begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW bilang kepada tuh orang ini, onta protes. Maka orang tersebut bilang, ya Rasulullah, betul apa yang dikatakan unta ini. Memang saya tahu, saya teledor ngasih dia makan dan saya bebani dia dengan banyak pekerjaan.
Dan mulai sekarang karena dia minta tolong kepada Nabi Muhammad, unta ini nggak perlu bekerja apa-apa, makan aja yang saya berikan. Begitu. Kenapa? Minta tolongnya benar melalui jalur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, untung zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang ontanya syirik tuh. Tawassul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa, unta aja melakukan hal yang demikian tersebut. Masya Allah. Bahkan dulu tuh, ini semuanya disebutkan dalam ahadits sahihah. Begitu Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan dalam sirahnya menyebutkan, Ghaziyat menyebutkan, begitu juga Bahrak dalam sirahnya menyebutkan. Alhasil dalam banyak riwayat menyebutkan kisah unta ini. Itu dalam kejadian yang lain